Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas makalah mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan tema Pancasila dalam konteks filosofi, ideologi, dan juga identitas. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Cahyaningrum, NIM 4220113, Farah Mahdiah 4220126, dan Muhammad Afi Begis NIM 4220135. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan penciptaannya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi. Pancasila merupakan dasar negara bagi negara kita. Sebagai dasar negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penyusunan makalah ini antara lain: 1. Definisi Pancasila dalam konteks filosofi, ideologi, identitas. 2. Apa peran Pancasila sebagai filosofi? 3. Apa peran Pancasila sebagai ideologi? 4. Apa peran Pancasila sebagai identitas nasional? 5. Apa karakteristik dari identitas nasional? Tujuan kami membuat makalah mengenai Pancasila dalam konteks filosofi, ideologi, dan juga identitas ini adalah guna memenuhi tugas mata pelajaran kami. Manfaat penulisan makalah ini adalah untuk memperluas wawasan kami dan para pembaca tentang bagaimana pembahasan Pancasila dalam berbagai konteks, serta apa saja definisi dan peran dalam kehidupan. Bab 2 pembahasannya. 1. Definisi Pancasila dalam konteks filosofi, ideologi, identitas. Pancasila sebagai dasar filsafat negara serta filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai dasar yang bersifat fundamental, sistematis, dan holistik. Sila per sila yang tersusun adalah satu kesatuan yang bulat, utuh, dan hierarkis, sehingga dapat diartikan sebagai suatu sistem filsafat. Di dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara mengandung arti dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kenegaraan yang berdasarkan kepada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Berdasarkan pengertian arti kata filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yakni philosophia, terdiri dari kata philin yang artinya cinta dan sophos artinya hikmah dan kebijaksanaan. Secara harfiah, filsafat mengandung arti cinta kebijaksanaan, yang mana cinta diartikan sebagai hasrat yang besar atau bersungguh-sungguh, dan kebijaksanaan diartikan sebagai kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Pancasila yang terdiri dari 5 sila
pada hakikatnya merupakan sistem filsafat yang memiliki fungsi nyata bagi keberlangsungan negara ini. Seperti filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Bagi sebuah bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang ingin dicapainya, sangat mungkin memerlukan nilai-nilai luhur yang dijunjung sebagai pandangan atau filsafat hidup. Misalnya saja dalam adat pergaulan hidup yang terkandung konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan suatu bangsa mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik. Ideologi berasal dari kata idios dan logos, yang artinya cita-cita, cara pandang, pemikiran, dan ilmu dalam bahasa Yunani. Pada perkembangannya, ideologi sering diartikan sebagai seperangkat cita-cita atau ide yang menjadi sebuah keyakinan dan menentukan kerangka berpikir seseorang untuk mewujudkan cita-cita tertentu. Berlandasan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ideologi Pancasila dapat diartikan sebagai seperangkat ide dan cita-cita yang menentukan keyakinan dan cara berpikir untuk mewujudkan suatu tujuan dengan berlandaskan pada 5 sila dalam Pancasila. Singkatnya, oleh karena ideologi bangsa Indonesia yang disepakati adalah Pancasila, maka setiap tindakan kita sebagai warga negara dan bagaimana dari masyarakat Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai identitas nasional, yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Jadi, dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia sebagai kepribadian atau identitas bangsa. Selain itu, Pancasila sebagai dasar hukum dan juga pandang hidup bangsa. Yang kedua, peran Pancasila sebagai filosofi. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Dalam prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi merambah hingga produk filsafat atau falsafah. Pancasila sebagai produk filsafat berarti digunakan sebagai pandangan hidup dalam kegiatan praktis. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Hal yang mendasari pernyataan ini adalah karena pada hakikatnya Pancasila memiliki sistem nilai atau value system yang didapat dari penggalian dan pengejawantahan nilai-nilai luhur mendasar dari kebudayaan bangsa Indonesia sepanjang sejarah. Hal inilah yang kemudian ditangkap sebagai hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa The Founding Father Indonesia yang merupakan
prinsip dasar filsafat dan merumuskannya dalam suatu sistem dasar negara yang di atasnya berdiri sebuah negara Republik Indonesia. Yang ketiga, peran Pancasila sebagai ideologi. Ideologi memainkan peranan yang penting dalam proses dan memelihara integrasi nasional, terutama di negara-negara yang berkembang seperti Indonesia. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar, cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan dan paham. Pancasila sebagai ideologi secara nasional mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan agama, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan negara sebagai kepentingan utama di atas kepentingan-kepentingan lainnya. Yang keempat, peran Pancasila sebagai identitas nasional. Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional dan memiliki sejarah serta prinsip yang berbeda dengan negara-negara lainnya. Para pendiri negara menyadari pentingnya dasar filsafat. Lalu mereka meletakkan dasar filsafat bangsa dan negara yaitu BPU-PKI. Kemudian dari dasar filsafat tersebut muncul suatu prinsip dasar filsafat yaitu Pancasila. Jadi dasar filsafat suatu bangsa dan negara berakar pada pandangan hidup yang bersumber pada kepribadiannya sendiri. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia pada hakikatnya bersumber pada nilai-nilai budaya dan keagamaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi filsafat tersebut tidak muncul secara tiba-tiba atau dipaksakan. Pancasila dirumuskan secara formal yuridis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang nilai-nilainya telah ada dalam diri bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut diangkat oleh para pendiri negara untuk dijadikan dasar negara Republik Indonesia. Prosesnya dilakukannya sidang-sidang BPU-PKI. Sidang Panitia 9 yang akhirnya disahkan secara formal yuridis sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Karakteristik dari identitas nasional. Karakter berasal dari bahasa Latin, karakter, karasein, dan carax, yang maknanya tools for making, to engrave, dan pointed stake, yang dalam bahasa Perancis menjadi character, yang kemudian menjadi bahasa Inggris, character. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal karakter. Karakter juga dapat diartikan sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Tabiat, watak. Berkarakter berarti mempunyai tabiat, mempunyai kepribadian, dan berwatak. Karakter juga berarti kualitas atau kekuatan mental atau moral, akhlak, atau budi pekerti individu yang merupakan kepribadian khusus yang membedakan dengan individu lain. Dengan demikian, dapat dikemukakan juga bahwa karakter pendidikan adalah kualitas mental atau kekuatan moral, akhlak, atau budi pekerti pendidik yang merupakan kepribadian khusus yang harus melekat pada pendidik. Menurut Forster, ada 4 ciri dasar dalam pembentukan karakter, yakni 1. Keteraturan interior, di mana setiap tindakan diukur berdasar hierarki nilai. Nilai menjadi pedoman normatif setiap tindakan. 2. Koherensi yang memberi keberanian, membuat seseorang teguh pada prinsip, tidak mudah terombang-ambing pada situasi baru atau takut resiko. Koherensi merupakan dasar yang membangun rasa percaya satu sama lain. Tidak adanya koherensi meruntuhkan kredibilitas seseorang. 3. Otonomi. Di situ seseorang menginternalisasikan aturan dari luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadi. Ini dapat dilihat lewat penilaian atas keputusan pribadi, tanpa terpengaruh atau desakan serta tekanan dari pihak lain. 4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan merupakan daya tahan seseorang guna mengingini apa yang dipandang baik. Kesetiaan merupakan dasar bagi penghormatan atas komitmen yang dipilih. Secara umum, kita sering mengasosiasikan istilah karakter dengan apa yang disebut dengan temperamen, yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan.
Kita juga bisa memahami karakter dari sudut pandang behavioral yang menekankan unsur somatopsikis yang dimiliki individu sejak lahir. Di sini, istilah karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan. Misalnya, keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru, Pancasila memiliki fungsi yang sangat sakral dan penting. Fungsi Pancasila pada era Orde Baru antara lain: 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai tujuan hidup yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Dari fungsi-fungsi di atas, jelas menggambarkan bagaimana pada saat itu bangsa dan masyarakat Indonesia menjunjung tinggi Pancasila. Nasionalisme Indonesia. Sebagai ideologi, nasionalisme dapat memainkan 3 fungsi, yaitu mengikat semua kelas, menyatukan mentalitas mereka, dan membangun atau memperkokoh pengaruh terhadap kebijakan yang ada di dalam kursi utama ideologi nasional. Kecuali itu, nasionalisme melalui fasisme di Italia dan Jerman menentang liberalisme pada tahun 1930-an. Walaupun dikalahkan oleh liberalisme pada Perang Dunia Kedua. Fasisme sendiri gagal bertahan karena tidak mempunyai doktrin universal seperti liberalisme dan komunisme. Ia menolak keberadaan teman bersama atau persamaan hak-hak manusia, dan juga terlalu mengagungkan ras dan bangsa sebagai sumber legitimasi, terutama master race seperti bangsa Jerman untuk memerintah rakyat. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan. Berjalannya globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Dampaknya juga tidak bisa dihindarkan. Bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, globalisasi memiliki dampak positif dan negatif. Pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila perlu diupayakan. Diharapkan terdapat penghayatan dan pengalaman nilai-nilai luhur Pancasila di berbagai bidang kehidupan bagi seluruh masyarakat.